Ya, alhamdulillah setiap berkarya disupport, didukung, senang lah. Berarti kalau ini lebaran. Nah, dia udah milih baju-baju buat lebaran, insya Allah. Ya. Aura bintang Tasya DA7 kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan di panggung festival rakyat, melainkan di sebuah project fashion dan hiburan yang jauh lebih eksklusif. Nama Tasya disebut sebagai salah satu penampil utama dalam ajang Garis Putih 2026, proyek spesial besutan Ivan Gunawan untuk menyambut Hari Raya. Bayangkan ini, belum acara dimulai sepenuhnya, belum lampu utama dinyalakan, namun atmosfer sudah terasa berbeda. Publik bukan hanya menunggu fashion show atau koleksi terbaru, ada satu sosok yang membuat antusiasme meningkat sejak awal, Tasya DA7. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar daya tarik Tasya hingga bisa masuk dalam panggung sekelas Ivan Gunawan? Garis Putih bukan sekadar acara biasa, ini adalah simbol perayaan, gaya, sekaligus hiburan elit menjelang Hari Raya. Kehadiran Tasya memberi satu sinyal kuat bahwa karirnya sedang bergerak naik ke ruang yang lebih luas. Dari dangdut panggung rakyat menuju proyek prestisius yang melibatkan nama besar dunia fashion. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa penampilan Tasya di Garis Putih 2026 menjadi sorotan? Apakah ini hanya penampilan eksklusif biasa atau langkah besar menuju panggung yang lebih tinggi? Garis Putih adalah salah satu proyek paling khas dari Ivan Gunawan. Setiap tahun, acara ini menjadi simbol menyambut Hari Raya dengan sentuhan elegan, perpaduan fashion, budaya, dan hiburan. Tahun 2026, atmosfernya terasa semakin besar karena publik mulai melihat kejutan baru dalam daftar penampil. Nama Tasya DA7 muncul sebagai salah satu sorotan utama. Ini menarik karena Garis Putih biasanya diisi oleh figur-figur yang sudah mapan di industri hiburan. Lonjakan perhatian terjadi sejak rumor kehadiran Tasya mulai beredar. Banyak penggemar yang tak menyangka Tasya akan tampil dalam panggung eksklusif yang identik dengan kemewahan dan nuansa religius Hari Raya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah Tasya sedang dipersiapkan masuk ke segmen hiburan yang lebih luas, bukan hanya dangdut kompetisi? Acara ini dirancang bukan sekadar pertunjukan musik, tetapi pengalaman menyambut Lebaran dengan estetika khas Ivan Gunawan. Dan ketika Tasya hadir di dalamnya, publik mulai merasakan satu hal, ini bukan sekedar tampil, ini seperti penanda babak baru. Yang mengejutkan, perhatian publik bukan hanya terjadi saat Tasya tampil. Sejak awal rangkaian acara, nama Tasya sudah menjadi topik pembicaraan. Banyak yang menunggu bukan hanya koleksi busana, tetapi momen Tasya muncul dalam proyek Ivan Gunawan. Berdasarkan pantauan dokumentasi acara, sorotan kamera dan energi penonton berubah saat Tasya disebut akan tampil. Bahkan sebelum lagu dimulai, suasana sudah seperti menunggu highlight utama. Biasanya dalam event fashion, musik hanya menjadi pelengkap, tapi kali ini berbeda. Kehadiran Tasya seperti membawa atmosfer konser kecil ke dalam ruang elegan Garis Putih. Ini menunjukkan satu hal penting, Tasya punya magnet personal yang melampaui panggung dangdut biasa. Publik datang bukan hanya untuk fashion show, tapi untuk menyaksikan sosok yang sedang naik daun ini tampil dalam setting eksklusif. Momen Tasya bersiap saja sudah menciptakan euforia. Pertanyaannya, apakah ini tanda bahwa Tasya sedang memasuki era baru sebagai entertainer lintas genre? Puncak perhatian tentu terjadi saat Tasya DA7 benar-benar tampil dalam Garis Putih 2026. Dalam nuansa putih yang identik dengan kesucian Hari Raya, penampilan Tasya terasa berbeda dari biasanya. Bukan panggung festival terbuka, bukan konser dangdut rakyat, tetapi panggung elegan dengan sentuhan fashion show. Dan Tasya mampu membawa energinya ke ruang itu. Penonton terpaku bukan hanya karena suara, tetapi karena momen ini terasa simbolis. Tasya tampil dalam proyek Ivan Gunawan seperti sebuah pernyataan. Dirinya kini bukan hanya penyanyi muda, tapi figur hiburan yang bisa masuk ke panggung prestisius.
Dokumentasi visual menunjukkan suasana yang penuh sorotan. Lintas kalangan hadir menyaksikan, dari penggemar dangdut hingga pecinta fashion dan entertainment elit. Ini memperkuat satu kesimpulan, Tasya mulai diterima lebih luas, melampaui kategori panggung yang selama ini melekat padanya. Kehadiran Tasya di Garis Putih 2026 bukan hanya penampilan biasa. Secara objektif, ini memberi efek domino besar. Nama Tasya semakin dikenal di lingkaran yang lebih luas. Event sekelas Project Ivan Gunawan memiliki panggung industri yang berbeda. Ini bukan hanya soal hiburan rakyat, tapi soal positioning dalam entertainment nasional. Dengan tampil eksklusif di acara ini, Tasya mendapat exposure yang memperkuat citranya sebagai artis muda yang fleksibel. Ia mampu masuk dalam nuansa religius hari raya, namun tetap membawa daya tarik kuat. Banyak yang mulai melihat bahwa Tasya bukan hanya trending sesaat, ia sedang membangun jalur karir yang lebih strategis. Dalam dunia hiburan, momentum seperti ini sangat menentukan. Satu penampilan di event besar bisa menjadi gerbang menuju proyek-proyek berikutnya. Seperti biasa, ketika fenomena besar terjadi, rumor pun berkembang. Banyak yang mulai menyebut Tasya sebagai highlight utama dalam Garis Putih 2026. Namun catatan penting harus ditegaskan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Ivan Gunawan atau manajemen acara yang mengonfirmasi klaim tersebut. Meski demikian, reaksi publik di lapangan dan media sosial menunjukkan bahwa penampilan Tasya memang menjadi salah satu momen paling dibicarakan. Indikasi ini mendukung narasi bahwa Tasya bukan sekedar pengisi acara, tetapi magnet baru yang membawa energi segar dalam proyek Garis Putih. Tetap perlu pemisahan antara kesan publik dan keputusan resmi pihak penyelenggara. Namun satu hal jelas, Tasya menciptakan kesan kuat. Spekulasi lain pun muncul. Apakah penampilan Tasya di Garis Putih hanya undangan sekali? Ataukah awal dari hubungan profesional lebih besar dengan Ivan Gunawan? Hingga kini belum ada kontrak eksklusif atau kerjasama jangka panjang yang diumumkan. Tetapi publik melihat sinyal menarik. Tasya diberi ruang tampil dalam momen strategis menyambut Hari Raya. Dalam industri, panggung seperti ini bukan sekedar keputusan acak. Banyak yang mulai menduga Tasya akan lebih sering muncul dalam proyek entertainment elit, bukan hanya panggung dangdut tradisional. Namun semua masih spekulasi. Yang pasti, Tasya kini memasuki ruang baru yang lebih prestisius. Rumor terbesar pun muncul. Sebagian penggemar mulai menyebut Tasya sebagai calon ikon dangdut modern generasi baru. Tampil di panggung rakyat, lalu masuk ke proyek Ivan Gunawan, menunjukkan fleksibilitas yang jarang dimiliki penyanyi muda. Namun catatan penting, gelar ikon atau ratu dangdut tidak bisa diklaim sepihak. Itu lahir dari konsistensi panjang dan pengakuan industri. Tasya mungkin baru di titik awal jalur itu, tetapi Garis Putih 2026 memberi sinyal bahwa pintu menuju panggung lebih besar mulai terbuka. Ada 3 faktor utama mengapa Tasya mampu mencuri perhatian di event sekelas Garis Putih. Pertama, kedekatan emosional dengan publik. Tasya dikenal hangat, tidak berjarak. Kedua, citra bersih dan cocok untuk nuansa keluarga hari raya. Ini membuatnya mudah diterima lintas usia. Ketiga, momentum tepat. Popularitas Tasya naik di saat event besar seperti Project Ivan Gunawan hadir menjelang Lebaran. Gabungan ketiganya menciptakan aura bintang yang terasa nyata. Garis Putih 2026 memberi pelajaran penting. Magnet sejati bukan hanya soal nama besar, tapi energi yang dirasakan langsung oleh publik. Tasya DA7 membuktikan bahwa dirinya mampu tampil bukan hanya di panggung dangdut rakyat, tetapi juga di proyek eksklusif sekelas Ivan Gunawan. Apakah ini langkah awal menuju dunia hiburan yang lebih luas? Apakah Tasya akan menjadi ikon dangdut modern yang menembus batas genre? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal sudah pasti, menyambut Hari Raya 2026, aura bintang Tasya benar-benar bersinar di Garis Putih. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update selanjutnya.